Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan. Mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menjadi bacaan surat penggembalaan bagi jemaat di Tesalonika yang memang cukup dikenal sebagai jemaat yang penuh dengan cinta kasih. Mereka bukan orang-orang yang kaya raya di daerah yang pusat ibu kota, bukan. Mereka jemaat yang lumayan terberkati dalam segala situasi dinamika yang nggak kaya-kaya banget sebenarnya. Mereka sederhana, tetapi mereka berlimpah cinta kasih, dukungan pelayanan untuk pekabaran Injil. Mereka juga bertekun di dalam berbagai hal yang diajarkan oleh para rasul. Jadi sebenarnya mereka bukan orang yang dalam sasaran khusus karena situasi buruk, tetapi karena Tuhan mau mereka terus berkembang, bertumbuh dari waktu ke waktu. Apa yang kita bisa pelajari, sahabat yang dikasih Tuhan? Yang pertama adalah hidup itu perjalanan rohani. Kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah peripatein, itu artinya gaya hidup yang terus-menerus bergerak. Kehidupan ini bukan kehidupan yang statis, terus berjalan, bergerak dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa kita genggam yang abadi, semua ada dalam pergerakan hidup. Namun, pergerakan hidup ini bukan tanpa arah. Kalau kita berjalan dalam ziarah perjalanan hidup, maka dia sedang menuju pada sumber hidup itu yang adalah Tuhan. Sehingga bagian ini jadi penting buat kita supaya kita menyadari hidup ini seperti perziarahan, bergerak, berjalan, tetapi bukan tanpa arah. Bergerak, berjalan menuju kepada sumber hidup yang adalah Tuhan. Semoga kita boleh mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sedang bergerak menuju Tuhan atau kita bahkan melupakan Tuhan dalam hidup kita. Hal kedua yang boleh kita pelajari adalah menuju pada Tuhan itu disebut di sini sebagai berkenan kepada Allah. Kata yang dipakai adalah areskein tu theon. Tu theo ya, theo gitu. Artinya adalah usaha yang sadar untuk menyenangkan, memuaskan, dan memberikan kesukaan kepada yang dituju, yang dalam hal ini adalah Tuhan. Memusatkan hidup, pikiran, perhatian kita dalam pengambilan keputusan, dasarnya adalah kehendak Allah. Dan itu dicari terus-menerus sepanjang waktu. Itu yang diusahakan setiap saat. Karena memang kita sedang menuju kepada Allah dan berusaha berkenan di hadapan Allah. Maka setiap titik tolak pikir, pengambilan keputusan kita, yang ditanyakan adalah apakah keputusan ini
berkenan di hadapan Tuhan? Apakah keputusanku ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah keputusanku ini selaras dengan kehendak Tuhan? Itu yang setiap hari harus digali. Dan yang terakhir, yang ketiga yang boleh kita hayati dari bacaan kita adalah frase di mana katanya, supaya kamu semakin bertambah. Ini adalah panggilan untuk bertumbuh terus-menerus. Tidak boleh berhenti pada satu titik, tetapi harus berjalan dari waktu ke waktu. Kata semakin bertambah, kata yang dipakai dalam bahasa asli adalah pleonazo, yang artinya itu bertambah, berkembang, melimpah, bertumbuh semakin besar untuk menghasilkan semakin buah yang banyak. Bertumbuh lebih dalam segala hal yang baik. Sehingga kita boleh belajar tidak berhenti kebaikan kita di satu level. Naik lagi, lebih besar lagi, lebih berdampak lagi, dan seterusnya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Semoga hidup kita semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Semakin berlimpah cinta Allah buat kita dan berlimpah pula cinta kita untuk orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dan damai Tuhan, Sang Pemberi pertumbuhan atas hidup dan berkat untuk sahabat semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.